Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Rahmat Bala, peserta PKDP Angkatan ke-7 tahun 2025 pada PTP Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, para pemirsa, pendengar, dan khususnya mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang yang saya banggakan, dalam proses pembelajaran ini capaian yang diharapkan adalah mahasiswa diharapkan nantinya mampu menjelaskan tentang latar belakang manajemen berbasis sekolah yang diadopsi menjadi bagian dari kebijakan desentralisasi berbasis madrasah, yang dimana menghadirkan prinsip desentralisasi, adanya otonomi penyelenggaraan pendidikan. Yang berikut adalah mahasiswa juga diharapkan mampu memahami konsep dasar dan konsep kerja manajemen berbasis sekolah dengan pendekatan interdisipliner dari ketiga aspek, ketiga bidang, yaitu adalah manajemen, Islam, dan juga kebijakan. Integrasi ketiganya ini diharapkan mampu dipahami oleh mahasiswa. Yang berikut adalah mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang prinsip-prinsip dasar manajemen berbasis sekolah dan dapat menjelaskan hubungan antar prinsip tersebut secara sistemik. Yang berikut, mahasiswa diharapkan mampu menyebutkan dan lebih dari itu juga mampu menguraikan secara rinci ciri-ciri institusi sekolah ataupun madrasah satuan pendidikan yang mampu berhasil menerapkan manajemen berbasis sekolah. Terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menyusun refleksi ilmiah berdasarkan nilai-nilai spiritual dan etika publik dalam konteks manajemen berbasis sekolah. Nah, rekan-rekan sekalian, pembahasan ini dimulai dari latar belakang, menelisik persoalan fenomena, menelusuri fenomena apa yang menyebabkan sehingga nantinya manajemen berbasis sekolah ini penting untuk diadopsi, penting untuk diimplementasikan, diintegrasikan menjadi bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia. Kita tahu bahwa mutu pendidikan kita belum memuaskan. Rendahnya mutu pendidikan bangsa Indonesia mulai dari berbagai jenjang, dari jenjang pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Ini yang kemudian menjadikan manajemen berbasis sekolah ini penting untuk diadopsi. Dalam video ini kita lihat ada
berita media Indonesia dapat kita baca di sana bahwa 70% anak Indonesia diketahui mampu membaca, hanya bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami tentang apa yang ia baca, apalagi bila kita meminta untuk ia menjelaskannya. Ini menunjukkan bahwa ada rendahnya literasi di dunia pendidikan kita, ya. Bayangkan. Nah, sementara pemerintah sudah mengeluarkan banyak biaya di dunia pendidikan, sehingga perlu ada jalan tengah, perlu ada jalan keluar, perlu ada solusi untuk mengatasi problematika, mengatasi fenomena keterbelakangan, fenomena rendahnya pendidikan ini. Untuk apa? Untuk nantinya kita mampu hadir, kita mampu menciptakan generasi emas pada tahun 2045, ya, untuk menunjukkan bahwa masa depan pendidikan Indonesia itu menjanjikan, cerah. Tentu itu dilakukan mulai dari saat ini, dan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat, ya, dari orang tua, dari sekolah, ya, dan juga tentu dari keinginan belajar siswa itu sendiri. Nah, apabila ditelusuri lebih jauh, ya, ada beberapa faktor, ya, ada beberapa faktor penyebab. Di antaranya, ya, kita lihat di sini adalah kebijakan dan juga penyelenggaraan pendidikan nasional kita dengan pendekatan education production function, atau kita sebut sebagai input output analisis pendidikan yang kurang konsekuen. Yang berikut juga adalah keterpaduan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang belum optimal. Di samping itu juga terlihat bahwa peran serta pemangku kepentingan sekolah seperti masyarakat dan orang tua yang masih minim, ya, mungkin karena persoalan kesibukan dan lain sebagainya. Namun hal-hal seperti ini dapat diatasi dengan berbagai cara, ya, dapat diperbaiki, ya. Salah satunya adalah melalui penerapan manajemen berbasis sekolah. Implementasinya ini diharapkan nantinya akan mendongkrak, ya, atau akan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini, ia kemudian dipersepsikan menjadi pilar penting dalam reformasi pendidikan nasional, terutama sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini juga kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, kendati pun begitu amat pentingnya atau urgennya menghadirkan atau mengadopsi atau mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah ke dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sebuah satuan pendidikan itu sendiri, tentu kita perlu tahu apa sih manajemen berbasis sekolah itu. Secara definisi operasional,
dapat dipahami bahwa manajemen berbasis sekolah sejatinya adalah suatu sistem pengelolaan, suatu sistem manajerial, suatu sistem manajemen ya, manajerial pendidikan, atau kita bisa sebut sebagai kerangka manajerial yang memberikan otonomi luas ya, otonomi seluas-luasnya kepada sekolah. Jadi tidak terpusat lagi, dia tidak sentralisasi tapi menganut prinsip desentralisasi dengan memberikan otonomi luas kepada sekolah atau madrasah. Dalam hal ini di bawah kepemimpinan kepala sekolah tentunya dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, di samping juga adalah pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan mutu layanan pendidikan itu sendiri, di mana mestinya, sejatinya, idealnya melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan ya, baik itu orang tua, masyarakat, pimpinan daerah di mana lembaga itu berada, dan juga keterlibatan mitra satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah komite sekolah atau komite madrasah. Komite tidaklah hanya simbol tetapi menjadi mitra setara yang sama-sama bekerja sama untuk memajukan lembaga pendidikan dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa. Definisi juga datang dari berbagai ahli ya. Ada David menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan model ya, model school autonomy berbasis decision making ya, di mana sekolah menjadi pusat tanggung jawab manajerial. Di samping itu ada Stonehill ya, menekankan bahwa MBS adalah strategi peningkatan mutu melalui devolusi kewenangan ke tingkat satuan pendidikan. Danim juga menambahkan di mana dimensi kultural dengan menekankan pentingnya community empowerment, akuntabilitas, dan sistem sosial yang partisipatif. Ya, senada dengan itu juga Taylor dalam Case Studies on School Effectiveness merumuskan bahwa keberhasilan MBS ditentukan oleh 4 aspek: otonomi, partisipasi masyarakat, kepemimpinan efektif, dan juga teamwork. Nah, dari kesemuan itu dapat dipahami ya bahwa manajemen berbasis sekolah dia bukan sekadar framework teknis, melainkan paradigma nilai yang memadukan berbagai unsur dan sumber daya yang dimiliki ya, sumber daya manajerial, unsur-unsur manajerial modern dengan budaya lokal dan nilai-nilai spiritual. Jika diadopsi ke dalam madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, tentu nilai-nilai spiritual yang dimaksud adalah nilai-nilai spiritual Islam. Dalam pendidikan Islam, manajemen berbasis sekolah, manajemen berbasis madrasah tentu berpijak pada prinsip-prinsip Islam yang memiliki keselarasan dengan prinsip manajemen ya. Di antaranya adalah syurah atau musyawarah, dan juga amanah, akuntabilitas ya, dan tazkiyah atau penyucian dan perbaikan sosial. Nah, tazkiyah ini
menjadikan sekolah itu sebagai wahana transformasi sosial. Nah, tujuan dan manfaat, ya rekan-rekan sekalian, mengapa harus diimplementasikan? Ya, diantaranya adalah efisiensi dan efektivitas, peningkatan mutu, akuntabilitas sosial, demokratisasi pendidikan, dan juga penguatan pemilikan publik terhadap institusi pendidikan, sehingga terbangun kepercayaan dan sinergi komunitas. Ya, nah, efisiensi dan efektivitas tadi adalah efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya pendidikan melalui desentralisasi kewenangan. Begitupun dengan peningkatan mutu, ya, peningkatan mutu pendidikan itu dilakukan melalui inovasi lokal berbasis kebutuhan kontekstual peserta didik. Ya, selanjutnya juga akuntabilitas sosial, di mana sekolah bertanggung jawab penuh, ya, bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara, ya. Kerja-kerja, proses-proses, jadi ada input, proses, dan juga output adalah bagian yang kemudian menjadi tanggung jawab sekolah terhadap masyarakat dan negara. Nah, demokratisasi pendidikan sendiri adalah prinsip yang kemudian dilakukan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ya, penguatan kepemilikan seperti tadi sudah dijelaskan bahwa penguatan kepemilikan publik terhadap institusi pendidikan, sehingga terbangun kepercayaan dan sinergi komunitas, ya, dari masyarakat atau dari publik memiliki kepercayaan terhadap lembaga. Nah, untuk menjawab semua itu dalam proses implementasi, dalam proses integrasi adopsi manajemen berbasis sekolah itu sendiri, harus dipahami bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip fundamental dalam manajemen berbasis sekolah sendiri, yakni adalah otonomi. Sekolah memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan internalnya. Yang kedua, partisipasi, yakni adalah stakeholder, guru, orang tua, komite masyarakat harus terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang berikut, akuntabilitas. Sekolah bertanggung jawab secara moral dan administratif kepada publik. Yang keempat, transparansi, pengelolaan bersifat terbuka dan dapat diakses semua orang. Selanjutnya, efisiensi, fleksibilitas, kompetisi yang sehat, ya. Efisiensi yakni optimalisasi penggunaan dana, waktu, tenaga, dan sarana. Sementara fleksibilitas adalah manajemen berbasis sekolah memungkinkan penyesuaian strategi terhadap kondisi lokal. Di samping itu, kompetisi sehat dimaksudkan adalah adanya persaingan positif antar sekolah, antar madrasah, antar lembaga satuan pendidikan guna meningkatkan layanan pendidikan. Selanjutnya, lembaga pendidikan yang diselenggarakan berbasis manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik tertentu. Dengan kata lain, ada karakteristik lembaga pendidikan berbasis MBS. Dan dengan karakteristik ini bisa menjadi pembeda dengan lembaga yang tidak menerapkan MBS. Di antaranya adalah pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip desentralisasi. Jadi, pengambilan keputusan terdesentralisasi dan berbasis pada kebutuhan lokal, ya. Dalam prinsip total quality management adalah berbasis pada kebutuhan pelanggan, kebutuhan siswa, kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin, ya,
Selain menjadi pemimpin, leader, dia juga menjadi manajer ya. Sehingga kepala sekolah pada sekolah yang menerapkan MPS adalah ia sebagai leader of change ya, pemimpin perubahan sekaligus manajer strategis ya, untuk memastikan pendidikan diselenggarakan dengan maksimal ya. Selanjutnya adalah perencanaan partisipatif yang melibatkan guru, orang tua, siswa dan masyarakat. Dan komite sekolah yang aktif sebagai mitra strategis bukan sekedar simbolis, juga pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab, termasuk pada pengelolaan BOS, Sarpras, dan juga kurikulum sekolah. Di samping itu terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan manajemen berbasis sekolah itu sendiri, diantaranya adalah kewenangan kepala sekolah ya, sebagai otoritas pengambilan keputusan yang harus diimbangi dengan sistem evaluasi yang akuntabel, dan juga penguasaan teknologi informasi ya, di mana implementasi sistem informasi sekolah yang transparan dan adaptif sangat krusial di era digitalisasi ini. Di samping juga kompetensi manajerial ya, di mana kita pahami bahwa kepala sekolah dan stakeholder harus ya perlu memiliki kapasitas ya. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan penguatan kapasitas melalui pelatihan literasi digital dan juga continuous professional development ya, jadi pengembangan profesional secara berkelanjutan, secara berkesinambungan ya. Di samping juga transparansi dan sistem informasi publik, yakni aksesibilitas data dan komunikasi terbuka menjadi fondasi akuntabilitas kelembagaan. Nah, semua proses yang telah dijabarkan tadi dapat diintegrasikan ke dalam nilai-nilai Islam ya, dengan prinsip integrasi nilai-nilai Islam ke dalam manajemen berbasis sekolah dalam Quran surat Asy-Syura ayat ke-38 ya, menjelaskan tentang musyawarah ya, surah ini dapat menjadi landasan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan juga amanah ya dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-58 ya, sehingga manajemen berbasis sekolah bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam, yakni amanah, prinsip pertanggungjawaban dan kepercayaan publik. Juga madrasah atau sekolah mengadopsi prinsip tazkiyah dan islah, di mana lembaga pendidikan tidak sekedar sebagai agen pendidikan penyelenggara atau transformasi pengetahuan, tetapi juga sebagai agen perbaikan moral dan sosial masyarakat. Secara keseluruhan ya, dari paparan ini dapat kita simpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma desentralisasi pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai partisipatif, responsif, dan akuntabel. Implementasinya yang sukses membutuhkan sinergi antar kapasitas kepemimpinan, keterlibatan komunitas, penguasaan teknologi, dan integrasi nilai. Dalam konteks madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, manajemen berbasis madrasah menjadi medium strategis untuk menyatukan manajemen profesional dan visi spiritual demi terwujudnya pendidikan bermutu tinggi, adil, dan transformatif. Dengan demikian diharapkan dengan implementasi dan adopsi manajemen berbasis sekolah pada satuan pendidikan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan, peningkatan prestasi pelajar, dapat mengatasi berbagai fenomena-fenomena pendidikan yang belakangan ini bermunculan di berita ya, pada siswa pada jenjang tertentu yang
mestinya sudah bisa baca, tapi ada yang belum bisa baca dan lain sebagainya. Nah, manajemen berbasis sekolah ini diharapkan dapat membantu untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you in the next class session. Ini adalah tugas yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa ya, dengan ketentuan teknisnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.